Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini membahas tentang pound dolar. Time frame-nya adalah 45 menit. Setelah sampai dalam fase downtrend ya, kemudian ini adalah area untuk buy. Expectednya bahwa dari harga ini price kan memang sudah sampai di area buy yang pertama. Ini adalah area buy yang pertama. Kemudian overlap hingga sampai ke harga ini. Nah, sampai dengan saat ini masih berekspekted bahwa dia masih akan, price ini masih akan continue another lower lagi. Targetnya adalah di kisaran 29, 1.29 ya, 1.29. Nah, untuk melakukan buying or selling, teman-teman, tentu harus ada bullish atau bearish. Kalau bullish itu berarti buying, bearish berarti menentukan area selling kan gitu. Nah, di area ini kita sudah melihat adanya potensi bearish di sini, walaupun time frame-nya hanya 4 jam, 45 menit ya. Stop loss nanti bisa ditempatkan di atas ini. Jadi kisarannya kurang lebih hanya sekitar, kalau sell di harga ini maka 56 poin. Ya, stop lossnya 56 poin. Kenapa kok harus di sini? Karena di sini ada ekor atau wick yang cukup panjang, yang buy sell itu harus penempatannya ya harus berada di sini. Jadi nanti biar tidak terlalu tinggi untuk opsi stop lossnya. Begitu juga kalau selling di harga ini sebelumnya kan. Nah, di sini ada bearish kan di sini. Nah, ini stop lossnya pun tentu harus lebih tinggi daripada ekornya ini. Jadi sekitaran misalnya di sini. Nah, di harga ini berarti sekitar 49 poin di 3141, dan ternyata price setelah sampai di harga ini dia continue another lower. Dari harga ini dia continue another, dari harga ini dia lower sampai ke harga di sini. Dan mari kita lihat bahwa kita dapatnya sekitar 82, 1/2 berarti untuk opsi risk rewardnya 1/2 cukup bagus lah untuk 1/2. Oke. Nah, sekali lagi buy selling itu hanya terjadi hanya bisa dilakukan untuk sellingnya apabila sudah ada bearish. Tanpa bearish kita tidak akan bisa melakukan opsi selling. Contoh juga di sini, ini ada bearish yang tapi dia sudah cut loss karena ada ekor cukup panjang di harga ini. Sell lagi mungkin bisa di harga yang di sini ya. Ya walaupun dapatnya hanya kurang lebih sekitar ya 18 lah ya, 18 poin. Oke, so itu adalah sedikit explain atau penjelasan tentang pound dolar mempergunakan time frame 45. Nah, kemudian kita coba dengan yen Jepang ini dalam beberapa rentang waktu memang masih potensinya naik ya. Tapi saya pernah menyampaikan bahwa ini adalah selling pertama, zona selling pertama, kemudian ini adalah zona selling yang kedua. Ya, hanya menyentuh saja lah sepertinya di 15468. Nah, 15507 ini adalah expected sebagai higher-nya di yen, pound yen. Ya, dia akan di atas ini, di atas harga ini adalah area stop loss. Jadi di atas biru ini bisa jadi stop loss itu. Mungkin kita naikkan ke 29 ya. Stop lossnya di situ. Karena ini ada 161 Fibo.
kalau misalnya sell di harga sekarang di 134 ini, maka dapatnya kurang lebih stop lossnya sekitar 97 100. Ini memang agak tinggi kalau yen, karena memang fluktuatifnya kan dia lebih tinggi. Sementara 97 kita harus dapatkan setidaknya di sini, jadi di biru ini, tapi 231 ya. Nah, kalau memang pengen risk reward 1:2, setidaknya nanti bisa di garis biru atau di support, di harga support ini ya, di harga support ini. Nanti lakukan sell lagi bisa di harga, ketika price masuk ke area ini lagi, nanti bisa sell lagi. Nah, masuk sini, nah, dari harga ini udah masuk turun, nah ini bisa sell lagi, mungkin naik sedikit seperti ini, nanti bisa sell lagi. Nah, kalau sudah begini ya, kalau sudah begini berarti nanti stop lossnya kita ambil yang di sini saja, maka stop loss kita tempatkan di harga ini. Nah, di harga ini kisaran kurang lebih kisaran 15487, walaupun paling aman memang di harga ini 15538. Kalau sell di harga ini berarti nanti misalnya seperti ini ya, nanti stop lossnya kisaran 90 tetap ya, nanti risk rewardnya expected ya akan ke 15212 dengan risk reward 1:2. Oke, itu teman-teman. Sekali lagi, apabila teman-teman ada pertanyaan tentang beberapa currency yang ingin dibahas, silahkan sampaikan ke WhatsApp nomor saya ini 0859106697, ada 1932, ada 13 nomor di sini. Apabila ada kerjasama, ingin melakukan kerjasama, silahkan disampaikan di WhatsApp nomor ini. Juga bisa melalui komentar yang ada di bawah, nanti akan kita balas satu persatu semua komentar yang masuk di WhatsApp maupun di kolom komentar bawah. Oke, perhatikan sekali lagi, kita lanjut. Nah, Bollinger Band dia sudah sangat menguncup sekali ya, jadi pendek jarak. So ini hati-hati dengan tipe Bollinger. Akan ada satu pergerakan cukup ekstrim setelah ini, dia bisa naik atau bisa turun, karena memang expectednya bahwa tidak akan sampai di harga ini, maka saya expected untuk melakukan sell di pound yen, bisa sell stop di bawah. Mungkin di harga ini tidak ada masalah, 1539 atau 15400 sell stop, doesn't matter. Dari sini sell stop, (154.00). Nah, ini sell stop saja di harga ini 15400, ini sell stopnya ya, lakukan sell stop di harga ini. Nanti targetnya paling tidak risk rewardnya ya 12 lah, 12 risk rewardnya 12. Ini 90 di 92 stop loss ya, maka 15215 sebagai target point. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita mempergunakan risk reward yang relevan, yang ya kalau dibilang risk reward masuk akal, ya harus masuk akal risk rewardnya, paling tidak 1:2 lah minimal, atau 1:1 lah, itu udah bagus. 1:1 itu bagus. 10 open separuh salah, maka hasilnya masih 0. Tapi kalau 1:2, 10 open 5 salah, masih hasilnya masih dapat 5. So jadi bisa sell di zona pertama atau di zona yang kedua.